Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan menjelaskan konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin, konsep ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah yang relevan dengan masyarakat dan budaya Indonesia. Next. Sebelum kami memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jessica Maila Faziza dengan NPM 175. Saya David Manana Ferdiansyah dengan NPM 176. Bentar. Saya Silveria Meani NPM 173. Saya Rizky Wahyu, Pranata dari NPM 174. Saya Ditya Irsati Batullo, NPM 172. Baik, materi pertama akan saya jelaskan konsep Islam rahmatan lil alamin. Konsep Islam rahmatan lil alamin terdapat pada tafsir dari ayat 107 surat Al-Anbiya pada ayat 21 sebagaimana dikemukakan di atas. Dengan artinya, yakni tidaklah aku mengutus engkau Muhammad dengan Al-Quran ini dan yang serupa dengan itu berupa syariat dan hukum menjadi pedoman kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, melainkan sebagai rahmat dan juga petunjuk bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Ciri-ciri rahmatan lil alamin. 1. Semua orang ikut menikmatinya. 2. Orang lain merasakan faedahnya. 3. Orang lain terangkat martabatnya. Dan terakhir, 4. Siapapun sangat membutuhkannya. Pengertian ukhuwah. Kata ukhuwah yang berarti persaudaraan. Masing-masing umat manusia memiliki rasa simpati dan empati yang akan menimbulkan sikap timbal balik atau saling membantu antara pihak-pihak yang mengalami kesulitan. Persaudaraan sesama muslim yang berarti saling membantu, saling menghormati, dan menghargai masing-masing sifat dasar kemanusiaan, yaitu seperti perbedaan pemikiran dikarenakan di antara mereka terikat oleh satu keyakinan, sehingga tidak akan menjadi penghalang untuk mereka saling membantu dalam kehidupan. Untuk pengertian ukhuwah Islamiyah akan dijelaskan oleh rekan saya, Sherly Ferry. Ukhuwah Islamiyah merupakan hal yang penting bagi setiap kehidupan manusia. Ini akan menjadi suatu ukuran keimanan bagi setiap umat muslim. Saat Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, yang pertama kali yang beliau lakukan adalah mempersaudarakan sahabat dari Mekah atau kaum muhajirin dengan sahabat di Madinah atau kaum Ansar. Ukhuwah Islamiyah yang merupakan manifestasi umat yang beriman dan bertakwa sebab tidak akan lepas dari keduanya. Kelembutan hati yang termanifestasikan dalam bentuk kasih sayang bersama manusia sangat bergantung pada interaksi umat Islam yang sesuai dengan ajarannya. Perbuatan yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah yakni penyakit yang ada pada diri sendiri, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada takabur, yaitu berarti sombong. Sifat sombong ini akan meremehkan individu-individu lainnya. Orang yang sombong tidak akan menerima nasihat dan kritik dari orang lain. Tamak yang berarti rakus, apapun yang diinginkan harus dimilikinya, tidak dapat terkendali. Sikap tamak merupakan cerminan kefakiran dalam iman. Ukhuwah Islamiyah sangat penting untuk mewujudkan umat yang kuat. Terdapat 5 persyaratan yang harus dipenuhi yang dapat diwujudkan sebagai berikut. Yang pertama ada iman dan takwa yang merupakan pijakan dalam bersaudara. Yang kedua ada ikhlas, karena dengan selalu ikhlas persaudaraan menjadi sejati. Yang ketiga adalah sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Yang keempat saling bertausiah. Ukhuwah akan terwujud jika antara sesama umat saling bertausiah, akan saling menasehati. Yang kelima ada kerjasama yang baik. Selanjutnya akan
akan dijelaskan oleh Adit ya. Manfaat dan hikmah ukhuwah Islamiyah. Yang pertama itu terciptanya solidaritas kuat sesama umat muslim. Lalu yang kedua terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga terciptanya kerukunan hidup. Ukhuwah Isyaniyah. Ukhuwah Isyaniyah merupakan persaudaraan antar umat manusia. Ukhuwah Insaniyah memiliki sifat solidaritas kemanusiaan. Manusia memiliki motivasi dalam menciptakan persaudaraan hakiki yang tumbuh atas dasar kemanusiaan yang bersifat universal. Tata hubungan ini menyangkut dengan hal-hal yang berkaitan dengan martabat manusia untuk mencapai tujuan dalam memiliki hidup yang damai, adil, dan sejahtera. Bentuk ukhuwah insaniyah yang meliputi perilaku antara manusia yang terlepas dari status agama, suku, bangsa, adanya hubungan baik dalam bentuk kerjasama dan sesuai dengan ajaran Islam yang berlaku, yaitu berbicara sopan terhadap sesama manusia, mampu mengendalikan diri sesuai semestinya, selalu menjaga hubungan antar sesama manusia, lingkungan hidup, dan sekitar, menjalankan hubungan baik sesama umat, menghormati orang lain, dan dalam menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Manfaat ukhuwah insaniyah. Yang pertama, ukhuwah dapat menciptakan wihdah, persatuan. Sebagai contoh kisah perjuangan para pahlawan betapa pentingnya ukhuwah yang benar-benar dapat mempersatukan para pejuang waktu itu. Yang kedua, ukhuwah dapat menciptakan kuwah, kekuatan. Adanya ukhuwah dapat menciptakan kekuatan rasa persaudaraan dapat menenangkan hati. Yang ketiga, ukhuwah dapat menciptakan mahabbah, cinta dan kasih sayang. Persaudaraan yang terjalin akan menciptakan rasa kasih sayang dan penghormatan tanpa membedakan status sosial. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Wahyu. Faktor yang mempengaruhi pembinaan ukhuwah insaniyah. Yang pertama, faktor internal atau faktor dari diri sendiri, yaitu kondisi ekonomi, motivasi, keinginan menjaga hubungan antar sesama. Dan yang kedua, faktor eksternal atau dari luar individu itu sendiri, yang meliputi masyarakat, sarana prasarana, keluarga, seperti adanya kepedulian masyarakat dalam mewujudkan pembinaan yang dituju. Next. Ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah merupakan persaudaraan antar sesama bangsa. Manusia perlu menumbuhkan ikatan persaudaraan yang berdasarkan atas berbangsa dan bernegara. Tata hubungnya yang bersifat sosial budaya, persaudaraan tanpa membedakan agama, suku, adat istiadat, warna kulit, budaya, dan aspek lainnya. Next. Faktor penting bagi pembentukan ukhuwah wataniyah bangsa Indonesia yaitu yang pertama, adanya keinginan bersama untuk merdeka. Yang kedua, adanya kesatuan tempat tinggal yaitu wilayah Nusantara. Yang ketiga, adanya cita-cita bersama untuk mencapai keadilan suatu bangsa. Dan yang terakhir, adanya persamaan nasib. Slide terakhir akan dilanjutkan dengan Mas David. Cara agar ukhuwah wataniyah dapat terjalin. Yang pertama, membangun kesadaran kolektif, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong, serta menjadi penengah jika terdapat masalah. Dua, membangun kesepakatan konsensus nasional, adalah kesepakatan bahwa negara dibangun dengan berbagai perbedaan suku, ras, agama, sehingga harus diterima oleh masyarakat. Tiga, penegakan hukum untuk memperkuat aturan yang dapat mencegah rusaknya keutuhan bangsa. Yang keempat, membangun optimisme dan juga keyakinan. Kesimpulan, konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin yang sebagai tugas bagi Nabi Muhammad SAW itu membawa rahmat bagi seluruh umat manusia. Maka itulah risalah agama yang dibawanya. Kebenaran risalah Islam sebagai rahmat bagi manusia yang terletak pada kesempurnaan Islam itu sendiri. Pengaruh rahmatan lil alamin yang dapat dirasakan oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi di berbagai bidang yang membuktikan konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin, di mana Islam telah memberikan kontribusi dan jasa yang besar untuk selalu menyatukan hati,
pikiran, dan langkah yang akan menghasilkan kemajuan di berbagai bidang dan manfaatnya juga akan dirasakan oleh seluruh umat manusia. Dari semua penjelasan ukhuwah menganjurkan semua umat muslim untuk selalu saling mencintai dan tolong-menolong. Iman yang sempurna adalah pada saat engkau mengasihi saudaramu seperti pada saat kamu mengasihani dirimu sendiri. Allah akan selalu menolong hambanya yang menolong saudaranya. Dengan demikian, ajaran ukhuwah Islamiyah, Insaniyah, Wataniyah yang terdapat pada Al-Quran dan hadis-hadis dapat mengarahkan kita ke jalan yang benar. Karena dengan macam ukhuwah tersebut, pintu keburukan akan tertutup serta mengisi dunia dengan keadilan dan kedamaian. Seluruh umat muslim di seluruh dunia harus bersatu dan tetap memperjuangkan nilai-nilai Islam yang benar yang sesuai dengan Al-Quran yang juga dilandasi dengan ukhuwah yang kuat, dan kita juga harus memerangi ajaran Islam yang tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami.